Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sahabat PPG, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan tryout modul 2 matematika yang akan terlebih dahulu kita mulai dengan membahas terkait kisi-kisi, kemudian latihan soal dan pembahasannya. Baik, untuk CPBS yang pertama, peserta diharapkan mampu menguasai teori dan aplikasi mencakup muatan materi 5 mata pelajaran pokok di sekolah dasar. Pada matematika terdiri atas bilangan, geometri dan pengukuran, statistik, dan kapita selekta. Untuk CPMK yang pertama, peserta diharapkan menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural, serta melakukan pemecahan masalah matematis pada materi bilangan, yakni terdiri dari bilangan bulat, pecahan, persen, perbandingan, skala, KPK, dan FPB, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di pembelajaran. Pada materi yang pertama ini terkait dengan bilangan dan submaterinya pemecahan masalah matematis materi bilangan, baik itu bilangan bulat, pecahan, persen, perbandingan, skala, KPK, dan FPB. Kemudian indikatornya yang pertama, yakni menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait pecahan dalam soal cerita. Kemudian yang ketiga, disajikan narasi pembelajaran tentang bilangan, peserta dapat memperbaiki tahap pembelajaran tentang pemecahan masalah bilangan. Untuk CPMK yang kedua, peserta diharapkan menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta melakukan pemecahan masalah matematis pada materi geometri yang terdiri dari bangun datar dan bangun ruang, khususnya segitiga, segi 4, prisma, dan limas, serta aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian untuk materinya terkait dengan geometri, kemudian untuk submaterinya terkait dengan konsep teoritis dan pemecahan masalah pada materi geometri. Indikatornya yang keempat, yakni disajikan masalah kehidupan sehari-hari tentang kesebangunan pada segitiga atau segi 4. Peserta dapat menerapkan kesebangunan yang ada pada segitiga atau segi 4 yang diberikan. Kemudian yang kelima, disajikan masalah kehidupan sehari-hari terkait bangun datar dan bangun ruang. Peserta dapat membandingkan unsur-unsur matematis tentang segitiga, segi 4, prisma, dan limas. Kemudian yang keenam, peserta diberikan paparan pendekatan berbasis konstruktivis dan materi bangun datar serta bangun ruang. Peserta dapat merancang pembelajarannya. Untuk CPMK yang ketiga, peserta menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta melakukan pemecahan masalah matematis pada materi statistika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Untuk materi statistika ini, submaterinya ada ukuran pemusatan data dan pemecahan masalah matematis pada materi statistika. Kemudian indikatornya yang nomor 7, disajikan tabel dan diagram yang tidak lengkap, peserta dapat menganalisis nilai datanya. Yang ke-8, diberikan paparan data tentang kemampuan membagi bilangan pecahan, peserta dapat menyajikan dalam bentuk diagram garis, batang, atau lingkaran. Kemudian untuk CPMK yang keempat, menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta melakukan pemecahan masalah matematis pada materi kapita selekta yang terdiri dari pola bilangan, aljabar, trigonometri, logika, serta mendalam dan aplikasinya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Untuk kapita selekta ini submaterinya terkait konsep teoritis dan pemecahan masalah pada materi kapita selekta.
Kemudian indikatornya yang nomor 9 disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatannya. Yang terakhir, yang ke-10, disajikan barisan bilangan aritmatika. Peserta dapat menentukan rumus, suku, dan jumlah Km. Jadi suatu pekerjaan dikerjakan oleh 15 orang. Ini akan direncanakan selesai dalam waktu 90 hari. Kemudian karena kehabisan bahan baku ya, maka pekerjaan terhenti saat memasuki hari ke-31. Hari ke-31. Ini terhenti selama 15 hari. Kemudian supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu, maka berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan. Nah, untuk soal yang ini adalah contoh soal terkait perbandingan berbalik nilai. Nah, pada awalnya 90 hari ini akan diselesaikan oleh 15 orang pekerja. Gitu ya. Tapi saat memasuki hari ke-31 berarti sudah berjalan 30 hari. Sehingga masih kurang berapa? 60 hari. Jadi 60 hari ini nanti tetap akan dilaksanakan atau diselesaikan oleh 15 orang. Nah, karena terhenti dan terhentinya itu selama 15 hari, maka kan sisa waktunya tinggal 45 hari. Karena ini tadi terhenti 15 hari ya. Sehingga sisa waktunya tinggal 45 hari. Nah, 45 hari ini akan diselesaikan oleh berapa pekerja. Nah, itu kita akan cari. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini, apabila suatu besaran bertambah, maka besaran yang lain akan berkurang. Jadi kita tinggal membandingkan saja 60/45 sama dengan X, satunya dibalik ya, karena ini perbandingan berbalik nilai tadi ya, X/15. Atau ini juga bisa salah satu yang dibalik ya, bisa yang kiri, bisa yang kanan. Nah, kalau yang satunya berarti 45/60, yang ini tetap 15/X. Nah, ini boleh diambil salah satu saja, tapi jangan dibalik dua-duanya. Kalau dibalik dua-duanya, nanti sama dengan perbandingan senilai. Nah, kemudian ini tinggal kita sederhanakan saja. Ya, ini dengan ini boleh ya. Ini 3, ini 1, sehingga jumlah pekerjanya adalah 20 orang. Nah, 45 hari tadi akan selesai dengan 20 orang. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya. Nah, yang harus ditambah ada berapa? Maka ini tambahan pekerjanya. Tambahan pekerja. Sudah ada 15 orang, jadi tinggal 20 orang dikurangi 15. Nah, 5 orang. Jadi tambahan pekerjanya ada 5 orang. Sebidang tanah milik Pak Burhan, 2/5 bagian dibangun untuk rumah. Kemudian 1/3 bagiannya dibangun untuk kolam, dan sisanya untuk taman. Nah, jika luas tamannya itu 120
meter persegi, maka luas tanah Pak Burhan ada berapa? Nah, ini merupakan contoh dari soal bilangan pecahan ya. Nah, dalam hal ini kita disuruh mencari sisa bagian atau taman terlebih dahulu, kemudian baru mencari luas utuhnya. Nah, ini misalkan saja luas tanahnya itu ya, nah itu 2/3, 2/5-nya untuk rumah ini. Kemudian 1/3-nya ini untuk kolam. Sisanya adalah untuk taman. Nah, taman ini seluas 120 meter persegi. Nah, ini kita harus cari dulu bagian taman ini berapa. Kalau satu bagian utuh, ya ini merupakan satu bagian utuh, sehingga kita mencari dulu bagian luas taman. Ya, itu berarti kalau satu utuh satu bagian, sisanya maka dikurangi 1/3 ditambah 2/5. Nah, ini kita samakan penyebutnya dulu, 15. Berarti di sini 5 ya. Kemudian 15 dibagi 5, 3 dikalikan 2, 6. Sehingga di sini karena pembagi atau penyebutnya itu 15, maka satu bagian itu bisa kita jadikan 15/15. Ini dikurangi 11/15. Sehingga bagian dari luas bagian tamannya itu adalah 4/15. Oke. Kemudian 4/15 ini luasnya adalah 120 meter persegi. Nah, berapa kalau satu bagiannya? Yang ditanyakan adalah luas tanahnya ya. Sehingga kalau 4 bagian itu 120, kalau satu bagian utuhnya 15/15-nya berapa? Sehingga tinggal kita cari saja luas tanahnya, berarti tinggal 15/4 dikali 120 meter persegi. Nah, 30. Berarti 450 meter persegi. Sehingga jawabannya adalah yang E. Ibu Nining, seorang guru yang menerapkan teori Brunner. Kata kuncinya adalah teori Brunner. Pada materi penjumlahan dua bilangan bulat, ya, 4, 6, dan 4. Secara garis besar, urutan pembelajaran yang dilakukan Bu Nining adalah, nah, untuk teori Brunner itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap enaktif atau konkret. Kemudian yang kedua adalah tahap ikonik atau gambar. Kemudian yang ketiga adalah tahap simbolik atau simbol. Nah, pada jawaban yang paling sesuai, kita cek dulu tahapannya. Ini ada tahapan benda konkret di sini. Kemudian ada model gambar dan ada simbol. Jadi
memang menggunakan benda konkret terlebih dahulu, 6 kelereng dan 4 buah kelereng. Setelah itu menggunakan model gambar. Nah, nanti diberikan gambar kelereng ya, 6 buah kelereng dalam satu bagian. Itu kemudian bagian kantong yang kedua misalkan 4 kelereng gambarnya ya dalam bentuk model gambar. Kemudian baru ke simbol. Nah, simbol ini nanti berupa simbol matematika. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Baik, pada soal ini merupakan contoh soal kesebangunan yang terkait dengan segi 4, ya, yaitu bangun datar, dalam hal ini trapesium ya. Ini disajikan sebuah gambar, kemudian dari gambar itu diminta mencari atau menghitung ya panjang sisi. Nah, ini contohnya adalah gambar trapesium yang di situ diketahui panjang AD-nya 15, kemudian disuruh mencari AB. Nah, di sini juga di gambar ini sudah diketahui beberapa panjang dari ED, DC, dan EF. Nah, ini AD-nya adalah 15, sehingga AE itu 12 cm ya. Dengan cara singkat ya, untuk mencari EF, masih ingat ya ini, EF itu dicari dengan AE dikali CD ditambah ED dikali AB dibagi dengan AE ditambah ED. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan saja. Ini berarti EF-nya adalah 20, AE-nya itu 12 dikali 16, ditambah dengan 3 dikali AB yang mau dicari, per ini 12 ditambah 3 ya. Sehingga ini 20 sama dengan 12 dikali 16, itu 192, 3AB per 15. Nah, ini bisa dikalikan silang ya, 20 dengan 15-nya. Sehingga ini hasilnya 300 sama dengan 192 plus 3AB. 3AB-nya sama dengan 300 dikurangi 192. Hasilnya 108. AB-nya adalah 108 dibagi 3. 36 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Daniel akan mengukur lebar sungai dengan cara menancapkan tongkat di titik A, B, C, dan D seperti pada gambar di samping. Tongkat itu di titik A segaris dengan pohon E di seberang sungai. Nah, di situ diketahui AB-nya itu 7 meter, kemudian BC-nya itu 3 meter, dan CD-nya itu 6 meter. Yang ditanyakan adalah luas segitiga, luas ABE ini ya. Nah, untuk mencari luas ABE, kita harus mencari tingginya dulu.
Ini diketahui, memang ini soal kesebangunan ya, masih soal kesebangunan. Nah, tinggal kita bandingkan saja. Dalam hal ini segitiga ABE sebangun dengan segitiga BCD. Sehingga sisi-sisi yang bersesuaian juga sebanding. Nah, ini AB banding BC sama dengan AE banding CD. Sehingga itu 7/3 sama dengan 6 AE ya, AE per 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan 2 sehingga AE-nya 14 meter. Nah, karena AE sudah diketahui, maka luas segitiga ABE berarti tinggal alas kali tinggi bagi 2, maka 14 kali 7/2 ya, 49 meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme ya, dari pembelajaran bangun datar maupun bangun ruang. Nah, ini contoh soalnya adalah untuk membelajarkan siswa pada topik luas persegi panjang, ditempuh langkah-langkah dari 1 sampai 6. Nah, yang pertama tentu adalah memberikan permasalahan. Ya, memberikan permasalahan terlebih dahulu. Bagaimana menentukan banyak persegi panjang, banyak persegi satuan yang akan ditempelkan pada kertas origami berbentuk persegi panjang sampai menutupi semua. Kemudian menanyakan, setelah memberikan permasalahan, menanyakan bagaimana cara menentukan banyak persegi satuan. Ya, kemudian setelah itu menanyakan banyak persegi satuan yang diperlukan untuk menutupi kertas origami berbentuk persegi panjang. Kemudian merumuskan luas persegi panjang. Kemudian yang keempat, ini selanjutnya merumuskan pengertian luas persegi panjang. Dan yang terakhir adalah memberikan soal pemecahan masalah tentang luas persegi panjang. Sehingga ini jawaban yang benar adalah yang D. Jadi dari permasalahan terlebih dahulu, kemudian media yang digunakan apa, kemudian baru membuat kesimpulan, setelah itu baru memberikan soal pemecahan masalah. Selanjutnya ini adalah contoh soal terkait dengan tabel atau diagram yang dari informasi tersebut, maka diminta untuk mencari nilai datanya, begitu ya. Nah, ini diagram berikut ini menggambarkan data penumpang sebuah travel. Jika rata-rata 7 hari dari penumpang travel tersebut adalah 25 orang, maka disuruh menentukan penumpang terbanyak berkunjung pada hari apa. Nah, ini dari data ini ya, untuk hari Senin ini ada 20 penumpang, hari Selasa 30, kemudian hari Rabu masih belum tahu berapa, hari Kamis itu ada 35, kemudian hari Jumat ada 10,
penumpang, hari Sabtu dan Minggu ada 20 penumpang. Nah, jadi untuk totalnya berarti total penumpang selama 7 hari itu ada 7 kali 25, ada 175 penumpang ya ini. Kemudian penumpang pada hari Rabu, nah ini kita cari sisanya berarti 175 dikurangi 20 tambah 30 tambah 35 tambah 10 tambah 20 tambah 20. Nah, ini 175 dikurangi 135, berarti hari Rabu itu ada 60 penumpang. Nah, ini di sini hari Rabu ada 40 penumpang. Sehingga penumpang yang paling banyak itu ada di hari Rabu. Diagram di bawah ini menggambarkan hobi siswa di suatu sekolah ya. Nah, di sini banyak siswa yang hobi sepak bola, berapa yang ditanyakan. Apabila banyak siswa yang hobi menyanyi ada 42 orang. Ini ada 42 orang. Yang ditanyakan adalah yang sepak bola ada berapa. Nah, di sini masih belum sama ya. Jadi masih ada yang satuannya derajat, ada yang satuannya itu persen. Sehingga ini kita harus ubah dulu ke dalam satuan yang sama. Nah, ini misalkan ini kita ubah dalam bentuk derajat semua. Maka ini 20/100 dikali 360 derajat. Atau ini 72 derajat. Ya. Kemudian untuk yang voli sama 10/100 dikali 360 derajat. Ini 36 derajat. Nah, sehingga untuk yang sepak bola ini kita cari dulu 360 derajat dikurangi dengan tadi sudah sama semua 72 derajat ditambah 105 derajat ditambah 72 derajat ditambah 36 derajat. Nah, ini 360 derajat dikurangi 285 derajat. Ini 75 derajat. Sehingga untuk yang sepak bola ini 75 derajat. Nah, tadi yang sepak bola ini 75 derajat. Itu berapa yang akan kita cari? Kemudian yang sudah diketahui itu ada 105 derajat. Itu sebanyak 42 orang. Sehingga ini tinggal kita bandingkan saja. 75 derajat per 105 derajat. X per 42. Nah, ini X-nya adalah langsung saja hasilnya 30 orang. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, ini adalah contoh selanjutnya terkait dengan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini ada beberapa terkait soal waktu berpapasan, ya, berpapasan atau menyusul.
atau waktu menyusul. Nah, pada soal ini 2 bus antar provinsi berangkat dari terminal dan kota yang sama. Yang pertama itu bis A berangkat pukul 13 dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian bus B baru berangkat sesudahnya pukul 15.30 dengan kecepatan yang tinggi rata-rata. Kecepatannya ini lebih tinggi, 45 km per jam. Nah, apabila bus B melewati rute yang sama dengan bus A, maka bus B akan menyusul bus A pada pukul berapa. Nah, untuk mengetahui waktu menyusul, itu yang pertama itu kita harus mencari selisih jarak dulu. Jadi selisih jarak dibagi dengan kecepatan yang kedua dikurangi kecepatan yang pertama. Nah, untuk mencari selisih jarak itu kita harus tahu kecepatan yang pertama ini dengan selisih waktunya. Jadi kita cari selisih waktu dulu. Selisih waktunya itu adalah pukul 15.30 dikurangi pukul 13.00. Sehingga ini selisih waktunya 2,5 jam. Kemudian kita cari selisih jaraknya. Selisih jarak adalah kecepatan yang pertama dikali dengan 5/2 jam. Nah, ini 20, berarti ini 100 km. Kemudian, setelah mendapatkan atau mengetahui selisih jarak, maka waktu menyusul itu adalah selisih jarak dikurangi dengan kecepatan yang kedua, 65 km per jam. Kita kurangkan dengan 40 km per jam. Sehingga ini 100 km per 25 km per jam. Waktu menyusulnya itu 4 jam. Sehingga bus B nanti akan menyusul bus A 4 jam kemudian. 4 jam kemudiannya berarti pukul 15.30 ditambah 4 jam kemudian, sehingga pukul 19.30. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian ini soal terkait mengenai barisan. Nah, di sini diketahui terkait barisan aritmatika, diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ketiganya itu 36 dan jumlah suku kelima dan ketujuh 144. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama deret tersebut. Nah, ciri-ciri barisan aritmatika itu memang bedanya tetap. Kemudian untuk barisan aritmatika ini ya ada 2 yang harus diketahui terkait dengan suku ke n, ya rumus suku ke n yaitu n sama dengan a plus n-1 kali beda, dengan a-nya itu suku pertama, kemudian bedanya itu bisa dicari dengan U2 dikurangi U1 atau U3 kurangi U2 sama saja. Kemudian UN-nya itu adalah suku ke n. Kemudian yang kedua adalah jumlah n suku pertama. Nah ini n per 2 dalam kurung 2a plus n-1 dikali beda. Dengan a-nya sama tadi suku pertama, bedanya dapat dicari dengan U2 dikurangi U1, kemudian Sn atau Sn-nya itu adalah jumlah n suku pertama. Nah, dari soal ini diketahui bahwa suku ketiganya adalah 36, sehingga U3-nya di sini adalah 36. Kemudian jumlah suku kelima dan ketujuh adalah 44, sehingga U5
ditambah dengan U7, ini ya, hasilnya adalah 144. Nah, U3 sendiri adalah A plus 2B, ya, ini sama dengan 36. Kemudian U5-nya itu adalah A plus 4B ditambah dengan A plus 6B sama dengan 144. Nah, kemudian ini kita jumlahkan dan kita bagi 2. Nah, ini didapat 2 persamaan. Persamaan yang pertama adalah ini. Kemudian persamaan yang kedua adalah ini. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan 2 persamaan, ya, ada 2 persamaan, kemudian kita substitusi eliminasi, jadi kita selesaikan dengan substitusi eliminasi ya, dari 2 persamaan ini. Nah, ini kita dapatkan A-nya itu 12, kemudian bedanya adalah 12. Setelah itu, karena yang kita cari adalah S10 atau jumlah 10 suku pertama, tinggal kita masukkan, kita sudah dapat tadi bedanya 12, ya, bedanya 12, kemudian A-nya 12, sehingga tinggal kita substitusikan ke SN tadi, N-nya kita ganti 10 ya, hasilnya adalah 660. Sehingga ini jawabannya adalah